Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fikri Nugraha, NPM 2431026. Saya dari Prodi Sistem Informasi SI 24A Universitas Negeri Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kode etik pengguna informasi teknologi dan bagaimana penerapannya dapat memberikan dampak positif dalam penggunaan teknologi di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman moral yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab, aman, dan etis. Cara memahami kode etik digital dalam era di mana teknologi informasi telah menyatu dalam setiap aspek kehidupan, pentingnya pedoman etika menjadi semakin krusial. Seringkali kita menggunakan teknologi tanpa mempertimbangkan implikasi moral dan sosialnya. Namun, dengan pemahaman dan penerapan kode etik yang benar, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi semua pihak. Tujuan utama kode etik pengguna teknologi adalah berpusat pada perlindungan, melindungi pengguna dari penyalahgunaan teknologi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data, serta menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan produktif. Tujuannya adalah untuk memastikan teknologi menjadi alat yang memberdayakan, bukan merugikan. Resiko dan dampak negatif jika kode etik diabaikan. Jika kode etik diabaikan, dampak negatifnya bisa sangat meluas dan merugikan. Konsekuensinya yang sering terlihat meliputi yang pertama yaitu kebocoran privasi data, terjadi pencurian identitas data pribadi dan informasi sensitif lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kejahatan cyber dan penipuan. Yang kedua ada serangan keamanan cyber. Ancaman seperti peretasan, serangan malware, ransomware, atau phishing dapat melumpuhkan sistem dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Cyberbullying dan pelecehan online. Perilaku merugikan ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban, menciptakan lingkungan digital yang toksik. Yang keempat, penyebaran hoaks dan informasi palsu. Hoaks dapat memicu keresahan masyarakat, perpecahan sosial, dan bahkan memengaruhi stabilitas politik. Peran kode etik dalam memitigasi risiko. Kode etik berperan penting untuk mencegah risiko-risiko tersebut. Ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, kita bisa mencegah pencurian data. Yang kedua, menghormati hak cipta. Kita mendorong perkembangan karya digital yang sehat. Yang keempat, dengan tidak melakukan ujaran kebencian atau cyberbullying, kita menciptakan ruang digital yang aman. Dan yang terakhir, dengan memilah informasi sebelum membagikan, kita membantu mengurangi penyebaran hoax. Kode etik menjadi pedoman agar kita menggunakan teknologi dengan cara yang benar, aman, dan bermanfaat. Ada juga contoh penerapan kode etik dalam teknologi digital. Sebagai contoh nyata, kasus positif. Banyak perusahaan teknologi besar seperti Google atau Microsoft menerapkan kode etik ketat untuk menjaga privasi pengguna. Misalnya, enkripsi data pada layanan email untuk melindungi informasi pengguna. Ada juga kasus negatif. Sebaliknya, ada kasus kebocoran data besar-besaran di beberapa perusahaan yang lalai menjaga keamanan informasi. Akibatnya, jutaan data pribadi pengguna dijual secara ilegal di internet. Dari sini terlihat bahwa kepatuhan terhadap kode etik dapat mencegah dampak buruk, meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi. Dampak positif penerapan kode etik dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada individu, yang kedua organisasi, yang ketiga adalah masyarakat luas. Bagi individu, terhindar dari ancaman keamanan cyber. Yang kedua, menjaga reputasi dan jejak digital yang positif. Yang ketiga, membangun kebiasaan digital yang sehat dan bertanggung jawab. Dan bagi organisasi, yang pertama meningkatkan kepercayaan konsumen dan stakeholder. Yang kedua, melindungi data sensitif perusahaan dan aset digital. Yang ketiga, mendukung citra profesional dan reputasi mereka. Dan yang terakhir, bagi masyarakat luas. Yang pertama, menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan produktif. Yang kedua, mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, memastikan teknologi benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan. Penerapan kode etik bukan hanya kewajiban, melainkan investasi untuk masa depan. Ketika setiap individu dan entitas memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip etika digital, kita tidak hanya melindungi diri dari ancaman, tetapi juga membuka potensi penuh teknologi untuk kebaikan bersama. Ini adalah langkah fundamental menuju dunia digital yang lebih aman, adil, dan memperdayakan.
inisiatif global, banyak organisasi internasional dan pemerintah telah meluncurkan inisiatif untuk mempromosikan etika digital. Misalnya, pengembangan pedoman AI yang etis oleh UNESCO atau program edukasi literasi digital oleh PBB. Inisiatif ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya etika teknologi adalah fenomena global yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Setiap tindakan kecil, mulai dari memverifikasi berita sebelum membagikan hingga melindungi data pribadi, berkontribusi pada ekosistem digital yang lebih baik. Mari kita jadikan kode etik sebagai kompas dalam menjelajahi laut informasi yang tak terbatas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kode etik pengguna informasi teknologi bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga pedoman moral yang mampu memberikan dampak positif besar dalam kehidupan digital. Dengan mematuhinya, kita bisa memanfaatkan teknologi secara lebih aman, etis, dan bertanggung jawab. Pentingnya kode etik ini tidak bisa diremehkan. Ia membentuk cara kita berinteraksi dengan teknologi, memastikan bahwa inovasi melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Ini adalah komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang adil di mana setiap individu merasa aman dan dihormati. Baik, sekian dari video saya. Saya harap dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.